what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Perkenalkan, nama aku Vela Amelia dengan MPM F0G0024044 dengan Prodi D3 Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Feli Egriata Melida dari Prodi D3 Kebidanan dengan NPM F0G024051. Hai, perkenalkan, aku Reva Malena dengan NPM F0G024042 dari Prodi D3 Kebidanan. Halo, aku Abel Warapinda dari Prodi D3 Kebidanan dengan NPM F0G0244049. Semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Dwi Yulianti dengan NPM F0G02402 dari Prodi D3 Kebidanan. Nah teman-teman, kalian pasti penasaran sih siapa nih cowok yang tengah-tengah ini? Yuk kita kenalin. Perkenalkan, nama saya Markus Frederick William May dengan NPM F0H0240060. Asal saya dari Papua, Prodi D3 Keperawatan, Universitas Bengkulu. Agama saya Kristen Protestan. Nah baik teman-teman, ikuti wawancara kita ya. Halo semuanya. Baik, di sini perkenalkan, nama aku Vela Amelia dan teman aku Saya Feli Egriata Melida. dan narasumber kita hari ini adalah Saya Markus Frederick William May. Asal saya dari Papua, Prodi D3 Keperawatan, Universitas Bengkulu. Agama Kristen Protestan. Nah, baik teman-teman, di sini kita mau mewawancarai Markus nih tentang toleransi antar teman-teman. Nah, di sini baik Markus, kita akan mulai pertanyaannya ya. Untuk yang pertama yaitu tentang materi terbuka dan ramah. Nah, yang pertama, menurut Markus bagaimana sih cara meningkatkan keterbukaan antar umat beragama ini? Menurut saya, untuk meningkatkan keterbukaan antar umat agama, pentingnya untuk mempromosikan dialog terbuka dan penuh rasa hormat. Oh, berarti maksudnya nih saling menghormati gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan yang kedua itu, apa pendapat kamu mengenai keramahan antar umat beragama yang dikatakan penting dalam masyarakat atau di lingkungan sekitar kita? Tentunya keramahan antar umat beragama sangat penting karena membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Sikap ramah memungkinkan interaksi sosial yang lebih baik dan mengurangi prasangka atau stereotip. Nah, teman-teman, jadi di sini nih keramahan antar umat beragama itu tuh penting karena kita tuh harus menjalin silaturahmi, menjalin ini juga kerjasama dengan teman-teman dan menciptakan lingkungan yang damai. Nah, selanjutnya tema yang kedua ya ini tentang bekerja sama nih. Nah, baik Markus, bagaimana sih cara Markus ini dapat bekerja sama dengan teman-teman lain dengan agama yang berbeda? Apakah harus melakukan hal-hal tertentu yang mengikuti ajaran agama mereka, atau Markus biasa saja mereka tidak membedakan Markus dengan agama mereka? Fokus pada tujuan bersama dan saling menghormati. Kuncinya adalah berkomunikasi dengan jelas, sikap eksklusif, dan berusaha untuk saling menghargai. Nah, saling menghargai nih teman-teman. Jadi Markus ini di antara kita yang misal di agama, teman-temannya di agama yang berbeda, nah Markus ini tidak dibedakan sama teman-temannya. Dia kan Markus diperlakukan baik sama teman-temannya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Jadi untuk pertanyaan kedua ini, menurut Markus, bagaimana sih cara untuk mengatasi konflik perbedaan pendapat yang terjadi saat bekerja sama dengan teman yang kepercayaannya tuh berbeda dari Saya saat bekerja sama dengan teman yang berbeda keyakinan bisa dilakukan dengan membangun kesadaran bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Perlu ada dialog terbuka yang berlandaskan pada rasa hormat tanpa memaksa pandangan pribadi. Nah, saling menghargai ya teman-teman. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih dengan tema menghindari kekerasan. Nah, pertanyaan pertama, apa langkah yang bisa Markus lakukan sebagai mahasiswa nih, khususnya mahasiswa Universitas Bengkulu, untuk mengurangi potensi konflik antara mahasiswa yang berbeda keyakinan?
sebagai mahasiswa, kami bisa mengurangi potensi konflik dengan aktif terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan inklusi dan toleransi. Selain itu, menciptakan ruang dialog untuk berbicara tentang perbedaan secara terbuka dan penuh dengan rasa hormat. Baik. Selanjutnya pertanyaan nomor kedua nih. Untuk pertanyaan nomor 2 itu menurut Markus, apa sih peran penting pendidikan dalam membangun sikap toleransi dan menghindari kekerasan atas nama perbedaan keyakinan di kalangan mahasiswa? Pendidikan berperan sangat besar dalam membangun sikap toleransi. Melalui pendidikan yang inklusif, mahasiswa dapat belajar tentang pentingnya menghargai sesama agama. Nah, jadi teman-teman, itulah akhir sesi dari pertanyaan kita tentang toleransi dengan sesama teman kita nih. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ya ini dengan maka akan terciptanya toleransi di lingkungan kita itu kita harus saling menghargai, saling keterbukaan, dan saling menghormati sih apa agama mereka dan apa agama kita. Nah, kita tidak boleh membedakan agama mereka dan agama kita karena kita itu adalah tetap satu. Baik, terima kasih. Bye-bye. Bye. Baik, ini adalah narasumber kedua kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reva Malena dengan NPM F0G02442 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Barbara Dutra dengan NPM F0G02409. Perkenalkan, nama saya Feli Igriata Melida dengan NPM F0G0240551. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Yulianti dengan MPM F0G02402. Dan saya Verda Emilia dengan NPM F0G02444. Dan kali ini kita persilakan perkenalan untuk narasumber kedua kita, yaitu Perkenalkan, nama saya Cibadia Simarmata, saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Bengkulu dengan agama Kristen Protestan yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat. baik, ikuti wawancara kita yang kedua ya. Hai, perkenalkan, nama saya Reva Marlena dengan NPM F0G02442 dan rekan saya. Saya Tiara Dwi Yulianti dengan MPM F0G02402. Kami dari program studi pidana Universitas Bengkulu. Di sini kita akan sharing-sharing manja dengan kawan kita. Siapa sih cewek cantik yang sebelah kita ini? Yuk kenalan. Hai, perkenalkan, nama aku Cika Ilia Simarmata dari Prodi D3 Keperawatan. Saya beragama Kristen Protestan. Saya berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat. Kita akan sharing-sharing tentang toleransi antar umat beragama yang kita bagi jadi beberapa konsep, yaitu 3 konsep. Yang pertama terbuka dan ramah, yang kedua bekerja sama, dan yang terakhir menghindari kekerasan. Masuk ke sesi yang pertama, terbuka dan ramah. Menurut kamu, bagaimana sih cara meningkatkan keterbukaan antar umat beragama? Kalau menurut saya sendiri tentang keterbukaan itu bisa seperti mengatasi masalah kita bisa meminta pendapat kepada yang lain. Dan kita bisa saling menghormati, menghargai walaupun ada perbedaan di dalam masyarakat. Baik, ini pertanyaan yang kedua yaitu apa pendapat Cika sendiri mengenai keramahan antara umat beragama yang dikatakan penting dalam masyarakat atau di lingkungan sekitar kita? Keramahan yang penting dalam lingkungan sekitar itu kayaknya kalaupun ada perbedaan kita itu harus saling menghargai, saling menghormati, tidak membeda-bedakan atau tidak memilih-milih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu tentang bekerja sama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih cara Cika bekerja sama dengan orang yang beda agama atau berbeda keyakinan dengan Cika? Menurut aku sendiri kayak kalau aku di kelas kan cuma 2 yang Kristen. Kalau membangun kerjasama yang baik itu kayak berkomunikasi dengan baik. Kayak aku nih punya teman, dia tuh beda agama juga. Kayak mana kita bisa saling menghargai walaupun dia berbeda agama, ya kita tidak memilih-milih, tidak membeda-bedakan. Kayak manapun mungkin berbeda agama itu tidak ada untuk putuskan pertemanan, tidak untuk memutuskan pertemanan walaupun ada perbedaan. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Cika, bagaimana cara mengatasi
konflik perbedaan pendapat yang terjadi saat bekerja sama atau sesama teman yang mayoritasnya berbeda agama kepada Cika sendiri. Mungkin dengan cara rendah hati atau memaafkan ataupun saling menghargai, berkomunikasi dengan baik juga, meminta pendapat atau solusi supaya masalah itu selesai. Kalau menurut aku, kalau adanya perbedaan pendapat itu atau mengatasi konflik itu seperti saling memaafkan atau menghargai. Bagaimana kita dapat menyaring pendapat teman yang lain walaupun adanya perbedaan pendapat kita dengan yang lain. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, menurut Cika sendiri apa peran pendidikan dalam membangun sikap toleransi dan menghindari kekerasan dan atas perbedaan keyakinan kalangan di mahasiswa? Kalau menurut aku itu pendidikan itu sangat berperan penting dalam membangun sikap toleransi atau saling menghargai supaya kita tidak berprasangka buruk terhadap teman, menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam diri kita sendiri. Baik, itu saja sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cika yang